Injeksi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita akan tes. Nah, ini masalahnya satu, motornya susah banget pindah persneleng. Jadi kalau pindah gigi itu kayak alot banget. Tapi kalau posisi berhenti dipindah-pindah itu enak. Jadi kalau pas lagi jalan gitu, ini pindah persnelengnya alot banget. Tapi kadang-kadang, jadi kadang-kadang gampang, kadang-kadang angel gitu lah. Nah, ini enak aja nih. Oke, ini saya sudah gigi 4. Nah, kalau masih dingin kan ya turun giginya enak. Kalau panas dia susah pindah giginya. Terutama masuk 2, 3-nya. Terus tenaganya ngampos. Ditarik itu mep gitu dong. Jadi lama untuk dapat powernya itu kayak lama gitu teman-teman. Mendemnya kelamaan. Kali lepas gas tarik, ngeden banget rasanya. Nah nih mulai keras nih. Terutama untuk mengurangi ya. Paling susah itu nguranginya. Kalau nambah gigi-gigi tertentu dan kondisi tertentu saja, tapi kalau mengurangi itu hampir setiap mesin mulai panas, ya nggak panas-panas banget, cuma baru 1 kilometer saya bawa motor ini udah mulai kerasa tenaganya gini nih, ber. Nah ini saya pakai 4, saya lagi jalan gitu, mau turun gigi, atau sepol pak. Masalahnya di mana dan kenapa? Untuk tenaga ngamposnya, ini masalah di ruang bakar dan setting klepnya. Ya, setting klep sama ruang bakarnya. Ini yang bikin motor ini koyone ngebeh-ngebeh gitu. Untuk gigi persnelengnya, itu kalau putaran rendah diturunin enak. Tapi kalau lagi gigi 4 kan otomatis rada ngebut. Nah, itu mau diturunin, itu watos banget. Intinya harus pelan banget. Ya nggak pelan banget, harus pelan. Itu persnelengnya bisa turun. Masalahnya di kopling. Jadi koplingnya kurang prek teman-teman. Kopling apanya? Kopling manualnya. Jadi kopling manualnya itu terlalu lengket, sehingga rasio muternya masih terlalu kenceng. Itu masalah motor ini. Nah nih, mau netralin aja susah kalau belum benar-benar mengalami putaran yang lambat. Kalau putarannya kenceng itu, nah nih perhatikan ya, kalau posisi diem enak banget tuh, nggak ada masalah. Tapi kalau jalan ada cangkut-cangkutnya itu gitu. Landa ini akan kita garap sampai jadi hari ini. Kita masalah rapat angel, asal spare partnya ada ini langsung jadi. Asal spare partnya ada, cuma biasanya kan spare partnya raung.
persoalan pada motor ini kenapa koplingnya nggak begitu los. Masalahnya ada di sini. Jadi ini kan model pegasnya itu model plat gini kan. Nah, plat ini akan mendapat gaya gesek dari ini. Nah, ini ya. Contohnya gini maksudnya. Kinerjanya kan cuma spring balik aja dari gaya tekan plat ini. Ya kayak tornado gitulah, guys. Nah, ini kan bercaut gini. Ketika Anda tekan dia, nah dia kan akan membuka, Pak, di sini. Ini kan di sini ditekan. Dak. Ini malah mundur ke sini. Dedet. Nah, di sini melebar. Tapi ketika Anda lepas, dia balik lagi. Slep menekan kembali. Jadi hanya dari gaya tekan ini saja. Perhatikan. Nah, ini kan ada aspilarnya ini. Nah, ini. Aspilar ini ditekan ke dalam. Pledot. Nah, ini kan jengkrit. Terus gini, Tok. Nah, gaya pegasnya ini tidak bisa los sempurna, Pak. Nggak bisa kayak per los, benar-benar los. Jadi masih nyengkrem, masih ada beban di koplingnya, nggak benar-benar los. Ini ngaruh banget kepada persneleng. Nah, persneleng di sini itu masih gaya lama ya, maksudnya masih pada seperti seri keluarga sebelumnya. Baik itu botolan atau apapun, pinjak-pinjak, pindah-pindah. Nih, perhatikan, pindahin giginya. Nah, terus. Nah, kan mudah toh. Terus. Nah. Terus putar aja. Terus putar belakang. Nah, ini ada floatingnya gini, Pak. Hop, lagi. Terus. Nah, terus. Oke, pindah-pindah sih terus ya. Kita lihat persoalannya. Apakah ada botolan yang seret? Terus. Agak alot ya, Sid? Iya. Ini nggak ringan ya, agak kadek gitu. Ternyata lebih serem dari yang kita bayangkan, guys. Ini ada yang macet. Gaya tekannya ada masalah, harusnya buka lebar banget. Mikir dulu, guys, nyong. Maju mundur. Mumet aku piye iki ceritanya. Yang bikin pusing itu masa aku harus buka mesin tengah ya, hanya untuk persneleng saja. Enggak, harusnya enggak, tapi ini agak alot ini teman-teman di botolannya ini. Nah, coba Sid, kamu di belakang Sid, rodanya diputar-putar Sid. Sore dong.
Gini gitu Pak. Nah ini jadi ada kayak nyangkutnya itu loh bos. Nah ini macet ini. Jadi di gigi tertentu itu ada berhenti keras. Harusnya ini enteng. Harusnya. Ayo putar terus. Nah ini hop hop hop. Mohon maaf teman-teman pemirsa, ini saya tadi menggambarkan akan bisa selesai karena saya pikir masalah hanya di kopling yang terlalu trouble ya. Ini nanti cara ngakalinya, ini seandainya ini ya, kita bicara seandainya ini cara ngatasinya. Kalau ininya enteng loh ya Pak ya, kalau di sini enteng tidak ada yang nyangkut, ini kan ada yang nyangkut ini. Maksudnya itu harusnya diputer enteng, bebas ya kan, dengan posisi diputar. Tapi ada saja titik kadang nyangkut kadang enggak gitu loh. Jadi putarannya itu kayak kecandol-jandol. Tapi kalau kalian ngetes ini dalam posisi giginya nggak muter, dalam arti roda belakang tidak diputar, ini tidak ditahan, ya pasti keras bos, pasti. Ini udah saya coba dengan metode berputar, ini masih ada yang gadget gitu, kayak ada yang ngelok di botolannya ini. Nah ini yang ngatur perpindahan persneleng ya teman-teman. Maksudnya gigi rasionya ini diatur oleh botolan. Nah kenapa kalau kadang-kadang ada yang keras banget, itu biasanya ini masalah utama di sini. Jadi si kopling tidak pre secara sempurna, jadi kurang pre total. Jadi masih gandul Pak, masih gandul sehingga gigi akan kesulitan pindah karena tidak terjadi loss beban. Nah ini nyangkut. Sarannya kalau ngakali ini, yang penting ini dimulusin aja Pak ya. Ini jangan sampai, ini kan agak karat-karat gini kan. Nah ini agak karat-karat, itu akan mempengaruhi. Contohnya di sini titik ini Pak, ini kan gerak dia, ketika ditekan dia akan lari ke ini, geset 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 geset, dikit, sangat sedikit memang. Mana tadi knop sambungannya, sorry kita kasih lihat. Nah kan gini Pak, ini tidak berputar seperti ini Pak, jangan salah paham ya, ini tidak berputar. Nah ini kan makanya ada bekas cangklok aneh gini. Nah gini, ini tidak berputar Pak, ini ngelok gini ya, ini diem, muternya bareng sama ini Pak. Jadi tidak bergesekan seperti ini, tidak, tapi gesekannya ketika Anda nekan, ini kan ditekan, ini kan pegas, dia gini Pak, delip 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 gitu, gini Pak. Ini kan dua toh ya, ini dua. Nah kan mangkok, ketika di sini ditekan akan terjadi hukum seperti ini, nyet 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 gitu. Nah maka di sini terjadi gerakan yang bergesekan, makanya di sini ini lebar, jadi kleset. Jadi kleset ke sana, kleset ke sini, dikit Pak, sedikit sekali, set 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 set. Nah kalau di sini mengalami karatan atau kekasaran seperti ini kan ada bekas gesekannya Pak. Nah ya kan, ini kurang licin Pak, karena pegas ini kan kerjanya ini Pak, ditekan kan deplek, ini gesekannya di sini Pak, set 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 gitu loh Pak. Paham enggak di sini? Nah ini dimuluskan aja Pak, dimuluskan, ini dihaluskan juga enggak masalah. Ini kan efek gesekan-gesekan itu menciptakan alur kan gitu. Ini pokoknya dikincrongin, lip. Jadi nanti ditekan-tekan itu enak Pak, gini Pak, klonyot 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 gitu. Paham ya? Karena ini akan deplik ke sana, berarti di sini ada gesekan, maju mundur maju mundur maju mundur, efek dari genyut genyut genyut. Nah kalau di sini peret atau mengalami hambatan ya Pak ya. Nah ini contoh, ini kan hambatan ini. Nah ini jadi nekan terus sehingga kampas kopling kejepit terus Pak. Nah ini enggak mengalami bukaan glek 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 gitu, karena macet di sini, ininya seret, jadi ditekan malah dodol baik ke sana. Yo pre sangat sedikit ini kopling akan lepas, tapi tidak lepas maksimum, masih ono gandulane, sehingga rasio ini ya masih ada gaya putar tinggi, efek ke bawah sama ini gitu loh Pak.
ceritanya. Ya seperti pada Satria FU itu contohnya, itu kan kadang persnelengnya angel, itu karena koplingnya nggak pre, lengket. Kalau paling gampang diterka itu dari Satria FU, itu mengalami kelengketan. Itu aja sih. Jadi cukup dimuluskan bagian ininya ya, terus di sisi sini juga kalau ada trouble hambatan silahkan dimuluskan. Nanti enak koplingannya itu drip 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 gitu loh Pak, karena bukan per ini ya Pak ya ceritanya itu. Nah makanya saya tadi pede banget, ini kita selesaikan sekarang juga bisa, tinggal bongkar sini, muluskan kampas gandanya itu mau diganjel atau mau diganti. Orangnya sih yang penting bagus, yang penting awet. Nah kalau lihat kampas gandanya ini kampas ganda sudah usur itu sudah terlalu sering selip ya, terlalu sering selip sehingga dia bantat itu kaku keras ya, kaku dan keras. Makanya ini daya cengkramnya kepada lonceng itu udah turun. Nah ini kalau dipaksa terus nanti ini yang habis, ininya yang habis, sebab ini sudah mengalami tingkat kepadatan tinggi. Efek selip kan kebakar, dia kan mateng, campur oli panas, ditekan dipanaskan, ditekan dipanaskan. Karena panas kenapa? Karena selip, setiap angkatan ini terjadi selip. Oh kan ininya selip itu gitu, jadi berat rasanya. Nah ini diganti dengan yang baru, nanti lebih soft, lebih empuk, sehingga daya cengkramnya kepada lonceng itu lebih baik, sehingga tidak terjadi delay atau keterlambatan rasa. Digas itu kayak telat. Kita sudah mesin baru. Nah ini juga yang bikin getar teman-teman, jadi getar karena putus nyambung dalam ritme yang cepat sehingga terjadilah getaran, bikin mesin getar setiap angkatan dredeg. Terus yang bikin bunyi kalau di RPM rendah itu ada suara glok 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 glok, itu aslinya ini Pak, rumah kopling ini yang berbunyi. Ini sesadi kan terpasang di sini Pak, ini terjadi spes oklok 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 gitu. Kalau ininya sudah kenceng semua, ini sepaket ini sudah tidak oglok-oglok tapi masih bunyi, ini masalahnya di lahar. Kalau lahar ini goyang ya Pak ya, lahar ini goyang barang sedikit saja itu akan cipta suara glok-glok-glok-gloknya makin marem. Oke, suara ngogloknya itu jelas banget kalau ini oblak. Nah ini oblak Pak, ini laharnya oblak, ini cukup ganti laharnya saja. Kemudian berikutnya, kenapa bisa terjadi seperti ini, Wai? Ini saya rasa motor kurang melakukan perawatan internal engine. Maksudnya, ini motor berkerak, mungkin ya, lama berkerak gitu. Kemudian ini orang ganti oli. Nah, ini sudah mulai proses perontokan ini. Awalnya ini kotorannya tebel banget, Pak. Ya, awalnya ini kotorannya tebel banget. Kemudian orang ini menemukan oli yang mampu membersihkan internal engine. Nah, olinya ini cocok, jenis olinya ini bener, tapi ini jenis oli yang bener tapi kurang bener. Maksudnya, nah ini satu keluarga, ini olinya satu keluarga yang mampu membersihkan ini. Ini kan mudah banget Pak, ini sudah mulai proses. Jadi ini bukan kotoran baru, melainkan kotoran yang lama sedang berproses terlepaskan. Lah residu ini akan masuk ke internal jalur oli, karena ini tidak bisa difilter. Ini nggak bisa difilter, ini pasti ke bawah kemana-mana. Nah termasuk di lahar-lahar ini. Nah nih di pojok-pojok lahar dan lain sebagainya nih. Nah di dalam ini juga kena. Tadinya nggak begini pasti. Setelah mengalami ganti oli mulai terjadi perasaan-perasaan kasar dan lain sebagainya. Karena kotorannya rontok Pak. Jadi kotoran itu bisa meredam suara. Ya kotoran itu bisa meredam suara. Kotoran juga bisa menyumbat saluran oli. Ini saya rasa motor ini olinya tidak konsisten, atau motor ini adalah motor pindah kepemilikan ya, pindah kepemilikan. Contohnya motor milik si A, dia ngawur-ngawuran masalah oli contohnya. Maksudnya olinya itu penggantiannya tidak konsisten dan jenis oli yang berkerak, keraknya tebel ini ya kan. Lalu sama pemilik yang baru ini diganti menggunakan oli yang agak lumayan ada harganya, oli yang lumayan ada harganya dibanding dengan oli yang asal-asalan. Maka kotoran ini mulai mengalami kerontokan-kerontokan. Kalau dilihat dari engine di sini, mesinnya itu belum pernah dibongkar Mas. Ini mesin utuh.
Ini kali pertama kita bongkar kayaknya. Dari baut saya itu memperhatikan. Nah, ini terjadi jeber ini di saya. Ini tadi saya memperhatikan bautnya itu belum ada juber, ya Pak ya. Nah, kemudian ini jeber di saya. Karena saya menggunakan impact matahari, ini akan tetap terjadi pukulan Pak. Jadi kalau dari pabrik, motor belum pernah dibuka, itu tidak ada seperti ininya. Saya hafal mur yang sudah dilepas sama yang belum. Ini tadi saya mengenakan, mana kuncinya? Nah, ini kunci saya punya Pak, ya toh. Ketika terjadi hentakan pelepasan, drak gitu, akan tercipta situasi seperti ini. Nah, proses pelepasan bisa. Atau paling tidak pernah dibongkar tetapi benar-benar bengkel yang memiliki alat ininya presisi banget. Nah, ini di saya tadi tak hentak, brak, itu terjadi ada kayak luka. Ini drak, saya nggak melihat itu ada bekas luka, jadi kayaknya belum pernah dibongkar sih. Nah ini Pak, kadang kan kunci mundur, kunci mengalami mundur slat. Nah ini kan segini, nggak masuk maksimal atau mundur jrek. Nah ini kan terjadi kayak gini Pak, efek kuncinya ini mundur, loss. Nah, ada space-nya itu gitu. Nah, kasus yang di sini saya mencurigai garpunya itu kan ada ketebalan di dalam sana. Garpunya itu ada ketebalan. Nah, ketebalannya itu mengalami keausan sehingga ada titik yang kadang macet, terlalu ngelok bahasanya. Itu sih menurut saya. Nah, ini sudah mulai rontok ini kotorannya. Ini tuh dielus aja langsung hilang. Ini nanti dibersihkan sekalian. Ini cukup digosok tok ini. Dah pakai kuas saja rontok ini. Yakin tuh. Lah, oli yang mendukung proses perontokan ini, perontokan kotoran. Nah, laharnya ikut bersih tapi jadinya oblak. Ini akan saya belah saja ya Mas. Jauh-jauh dari Bandung, kalau nggak maksimal kan eman-eman. Suaranya juga kan gemblodok. Ini nanti ganti lahar. Ini laharnya tak ganti semua Mas, pakai yang baru original biar lebih awet nantinya. Kalau ini nggak diganti sekalipun nggak goyang, setelah dicuci dalemannya nanti ini pada oblak. Sebab ini ada yang tidak oblak karena keganjil kotoran, kan gitu. Kotorannya hilang, ganjilnya hilang, kan oblak. Itu sih versinya saya. Nah, yang punya motor kan juga kemarin berpesan pokoknya disempurnakan, sing awet sing pena. Apalagi ini akan perjalanan balik Bandung, nanti kan pas diambil pasti dipakai motornya. Karena ini motor nggak dipakai. Jadi ini saya belah saja gitu. Nah, kecurigaan saya betul guys. Di sini aus. Nah, ini lap. Nah, ini terjadi luka di botolnya ini Pak. Ini yang bikin nyangkut-nyangkut beren. Nah,
Nah, yang lain kan mulus tuh. Mulus. 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 Ya kan? Nah, ini ada luka di sini. Nah, ini seret, Pak, jadinya. Nah, ini kasar sih. Itu yang bikin persnelengnya kadang-kadang kambuh. Lalu di situ masalahnya apa? Kok bisa begitu? Ini, Pak. Itu kan gigi caut ke sini, Pak, konektornya. Nah, ini efek oli ini, Pak, ceritanya nih. Saya kasih lihat. Nah, dia mengalami kekasaran di sini. Jadi kayak ngelem gitu. Seret. Ntar saya kasih flash deh. Nah, gitu. Bapak paham, Pak? Itu, Pak. Ini yang bikin suka seret, Pak. Jadi di sininya ini kasar. Nah, tuh. Ini bekas parudannya tuh. Jelas ya? Ini. Sementara sisi lawannya di sini hampir tidak pernah tersentuh. Nah, ini. Jadi bisa dikatakan gigi ini menekan terus ke sisi sini. Ada beban lari ke sebelah sini. Nah, ketika dia kerja gini, nah ini lari nih. Masalahnya di mana? Ada gigi yang mendorong. Ini harus dimuluskan ulang di bagian sini karena ini perut, Pak, seret jadinya kadang-kadang seret. Nah, ini. Nah, dia kan dorong gini, Pak. Set 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 set, set gitu, Pak. Nah, ketika dia seret kayak gitu, ini kan muter, Pak. Keluar. Ya kan? Dia muter, gigit ceklok. Akhirnya bisa dengkek gini. Nah, ini kan ada space. Hanya seret aja itu. Nah, ini. Nah, kalau yang lain mulus. Nah, kan gini. Ini, Pak. Nah, ini. Nah, itu mulus selesai saja, Pak. Ya. Ini penyebabnya apa sih kok bisa kayak gitu? Oli. Terus karat. Jadi mesin ini mengalami seperti ini, Pak. Ini berkarat ini loh, Pak. Ini mungkin pernah kena banjir. Nah, ini. Jadi motor ini bisa pernah kena banjir lalu dibersihkan. Jadi kadar air di dalam mesin itu belum hilang sempurna. Ini pada karatan soalnya ini. Nah, ini. Tuh. Tuh. Kan berkarat, Pak, ceritanya ini. Kemungkinan sih kalau enggak memang terkontaminasi air lah intinya. Kalau enggak garam. Pernah kena garam atau kena air laut maksudnya. Ini jadinya gini. Nah, kan kotor banget ini. Ini nanti caranya bersihinnya itu gigi di lock, ditahan pakai amplas yang halus. Nah, terus di sininya ini yang mengalami luka nanti dipopok ulang. Nah, ini kan kasar nih. Ini dipopok ulang pakai las, cos. Terus dihaluskan lagi, sepuh, disepuh. Yaitu dibakar dalam suhu tinggi, nanti terjadi kesepuh, proses sepuh. Kalau dilas di gerinda tidak melalui proses sepuh, ya percuma. Namun tetap motor ini sudah mengalami perbaikan. Di sini akan bisa kumat, di masa depan bisa kumat karena garpunya sudah luka. Terus gigi rasionya ngelok. Tapi asal olinya nanti kan ini dicuci bersih, resik. Ini olinya tidak boleh menggunakan oli yang terlalu encer. Ya. Setelah ini jangan gunakan oli sintetis. Tidak boleh pakai oli sintetis. Resikonya tinggi banget kalau pakai sintetis. Karena sintetis itu daya lumasnya terlalu inilah. Kalau panas dia cepat kurang. Jadi lebih baik pakai oli semi mineral. Karena kondisi. Walaupun dari pabrikan ini olinya sintetis anjurannya, tapi kondisi. Ini rasionya. Lembelet ini, Pak, ceritanya. Kotor. Ini kotoran yang rontok, Pak, ceritanya, Pak. Nah, perhatikan.
Ini bukan kotoran yang baru nempel, tapi kotoran yang tadinya udah lama nempel banyak di sini, terkena efek oli tadi yang saya jelaskan. Dan ini mulai proses pembersihan. Nah ini proses pembersihan kayak gini berjalannya Pak, berintik 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 berintik, nanti lepas lepas lepas, gugur gugur gugur. Nah ini Pak, benda ini itu lengket banget Pak di logam ya. Ini Pak nyampur sama oli, olinya jadi peret, ngerti enggak? Olinya peret ini Pak, nih olinya peret. Lah oli yang tadinya kotoran begitu banyak di sini terkena oli yang oli yang mampu merontokkan, menciptakan kelengketan. Jadi makanya kalau teman-teman baru beli motor bekas, belilah oli yang mampu merontokkan, tapi Pak jangan dipakai terlalu lama. Resiko itu ditap cepet-cepet, sebab kayak gini nih akibatnya. Ini andai kata tidak menggunakan oli yang jenis ini, oli yang bisa merontokkan kotoran, ini mungkin belum terjadi. Mungkin ini belum terjadi. Cuma motornya berat. Seumpama kan pakai oli yang tidak merontokkan kotoran. Ya, tingkat keausannya malah rendah Pak, ya malah rendah. Nah begitu menggunakan oli ini, kotoran ini kan rontok nih, nyampur sama oli, olinya peret. Nah pada logam yang bertemu logam tanpa lahar, terciptalah gesekan-gesekan tadi, seret ngono kuwi. Nah untuk logam lahar ya yang ada pelornya itu tetap aman, hanya saja timbul suara kasar. Jadi kemprusuk, krusuk 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 krusuk, motornya jadi kasar lah, kemprungsung, kemprengseng. Kalau bahasa sini itu motornya kemprengseng setelah menggunakan oli tersebut, gitu loh. Tapi ini andai kata ini pakai produk oli full mineral, ini tetap adem Pak. Andai kata ini tetap pakai oli mineral, full mineral, ini tetap adem, hanya motornya bot tenaganya kurang gitu ya. Pakai ini enteng, tapi resikonya mesin cepat panas, kondisi mesin jadi kemerasak gitu. Tapi kalau dari baru, contohnya dari baru, kita beli motor baru pakai olinya oli A dan Anda tidak gonta-ganti, itu aman karena sejenis Pak. Zat yang sejenis itu akan memiliki tingkat saling menutupi kekurangan. Kemarin pakai AHM, besoknya pakai mesran, besoknya lagi pakai apa lagi, besok alah hajur motormu. Ora percaya jajalan. Jadi konsisten oli itu penting. Kalau mau melakukan perubahan harus dengan pendampingan. Maksudnya apa? Harus ada pembimbing keilmuannya. Aku baru beli motor Mas Bun, saya enggak tahu oli mesinnya apa, oli rekomendasinya Mas Bun apa, ini masukin bleng. Itu jangan dipakai terlalu lama Pak, karena dia dalam proses pembersihan tadi. Nah residu ini akan menciptakan gaya lengket di oli. Logam ketemu logam jadi panas, itu segera ditap, seminggu 2 minggu lah ditap, isi dengan oli yang rekomendasi tadi lagi, isi lagi, pakai lagi, ces ya, 1 bulan lah ganti, isi lagi. Nah biasanya proses itu 3 kali. Nah selama masa pembaruan oli itu Anda jangan kerja berat, mesinnya jangan dipaksa kerja berat Pak. Jangan ke gunung, ojo bonceng ke rondo sing bobote 100 kilo ngono kuwi lho Pak. Yang golek rondo sing bobote iki maksimum ya 40-50 kg kan langsing ngono kuwi, enteng ngono lho Pak. Jadi karena sedang proses ganti oli Pak ceritanya. Ibaratnya kalian itu biasa makan nasi kok suruh makan roti, kan tenaganya beda. Lah kalau ini bukan di tenaganya Pak, tapi di kondisi logamnya. Nah ini rontok bener, kotorannya bener-bener rontok ini. Silahkan tanya sama yang punya motor, dia pakai oli jenis apa. Hanya ini yang kelas 2 nya, jadi proses merontokkannya ini terlalu lama ya, terlalu lama. Kalau pakai yang kelas 1 ini seminggu aja udah clear, seminggu clear. Apalagi seminggu ganti, seminggu isi lagi wes kinclong bloncong. Aku pernah bongkar mesin yang pakai oli itu jan kinclong, yakin. Itu gitu ya Pak ya, pengalaman aja dari saya untuk panjenengan. Nah untuk Mase ini saya sudah kasih lihat
Mas pemilik motor dari Bandung, Mas. Iki tadinya saya pikir cuma kopling, ternyata tidak. Aku curiga sama garpunya, ternyata betul garpunya bermasalah. Di sini mengalami gesekan ekstrim dan terjadi luka. Luka ini luka yang sudah terbuka. Ini tidak akan mungkin bisa mulus tanpa bantuan manusia, ya. Dan luka ini kalau dibiarkan nanti lama-lama akan makin dalam. Karena logam ini sudah disepuh. Jadi kalau ini kena gerinda, srek gitu, itu akan lebih mudah terkikis sebab titik sepuhnya sudah terluka. Ya, itulah logam. Nah, ini nanti kalau mau dipopok ulang, ini harus melalui proses sepuh ulang. Kalau cuma dipopok, dilas, digerinda, dipasang, seminggu aja pasti luka lagi. Nyong berani taruhan. Tapi kalau disepuh dulu, itu akan mending. Ya, lebih baik. Namun Pak, logam ini kalau kena sepuhnya tidak jago, ini potensi mudah patah. Jadi botol ini kalau sudah disepuh ulang, efek dilas, disepuh ulang, itu kalau proses sepuhnya salah, ini mudah patah. Ya, besi yang sudah disepuh manual itu beda sama sepuhan pabrik, ya. Sepuhan pabrik sama sepuhan manual itu pasti beda. Yang jelas umurnya tidak seperti umur original pabrik. Itu gitu. Mau dibeliin yang baru ya silahkan, karepe. Terus gigi rasionya ini kan di sini mengalami tingkat keausan ya kan. Ini nanti kalau ini dimuluskan otomatis mengurangi celahnya, ya. Kan ini kasar nih, kayak amplas. Ini dimuluskan kan terkikis. Otomatis jaraknya itu jadi lebar. Nah, ya toh. Itu akan menciptakan gigi lompat pada kondisi tertentu jika ini tidak disesuaikan. Jadi kalau ini mau dimuluskan, otomatis jaraknya melebar. Maka ini mengikuti, yang ini mengikuti ikut lebar jadi pas. Ingat ya, kalau ini terjadi keausan sampai habis, ini giginya bisa lompat-lompat sendiri, Pak. Maksudnya bisa ngejeluk dewe, lagi jalan ceglok. Efek ini longgar. Loh kan ada stoppernya Mas Bun. Iya, kemampuan stopper itu hanya berdiri di atas pegas. Sedangkan ini mendapat gaya tekan, ya. Gaya tekan dari gaya putar mesin itu sendiri dan beban kerjanya. Ini bisa lari. Efek dia longgar. Karena gini, teori sederhananya gini, Pak. Kalau ini mancelep, ini contoh saya kasih gambar pakai ini. Ini kan gigi, celep, muter Pak, nyantel. Gigi itu cuma besi segini loh, ya. Padahal ini cuma besi segini, ini saling dicantol ke Pak. Ini dicantol ke sini, ceklok, glek, ini gigi berapa, nyantol, ya. Nah kalau dia segini, nah ini dia masuknya cuma segini Pak. Ini potensi terjadi gaya tekan ke sini Pak, melosot, plak. Nah akhirnya kan lepas Pak. Nah lepas, stopper tidak akan mampu nahan. Karena gaya tekan ini gede, energinya gede. Stopper itu hanya ngandelin per. Nah dia cepat ceklok pindah ke sini. Akhirnya masuk gigi yang lain. Gitu loh Pak. Ataupun sebaliknya di sini. Nah ini kasih contoh lagi. Ini masuk di sini Pak. Yo. Ini nyangkut ceklok muter babat beban. Karena masuknya nggak maksimal, masalah masuknya sedikit gini Pak. Ini lepas ceklok cepat. Cara Jawane ini cepat Pak. Ceklok gitulah. Jadi harus pol Pak, mlebune sing jero Pak. Jlup ngono lho Pak. Ya, jlup mlebu jero Pak, kan penak Pak. Nek cetek iki kadang cepat. Nek wis mlebu jero jut, nah tokke Pak. Engko dadi bocah. Nek mlebune ra jero ditokke kocrat-kacret Pak. Ngono kuwi. Begitu nggih Pak, mekaten mugi-mugi saged mangertosi apa yang saya maksudkan tadi. Intinya kurang lebihnya begitunya. Kila liringin nanti aku di sini Pak ceritanya Pak. Nah ini di sini. Mbok nanti pada lupa. Nah ini Pak. Nah ini Pak. Ya sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Hurung liane spill lagi. Nih Mas saya ngerti. Nah ini pistonnya juga ini Mas. Ini efek oli yang berat itu ya. Iki kelihatannya pistonnya normal-normal wae ya Mas yo. Tapi iki ring oline Mas, iki ring oline ra jalan. Nah, iki tak kasih tahu, saya copot ya rapopo wisan. Ini ya Mas, tak copot ya Mas. Ini kalau nggak diganti ngebul Mas. Nyong yakin ngebul. Setelah dicopot malah jadi ngebul. Nah, iki Mas kotorannya Mas.
Ini kotorannya mas, ini kotoran mas. Yo, ini dudu anu. Nah, delok ini saya kerok-kerok mas. Tuh, kotorannya sudah setebal ini. Jadi selama ini oli itu tidak membilas di sini mas. Selama ini motor ini tidak terbilas, makanya cepat panas. Tenaganya rawono sebab ini berat jalannya, sebab kurang pelumasan. Karena ring bilasnya mampet mas, bin macet gitu ya mas ya. Ini tak copot mas. Ini kalau dibersihkan nanti dipasang lagi ngebul mas, yakin nyong jamin ngebul. Nah ini ya satu. Loh selama ini ndak ngebul mas bun ya, karena bilasnya mampet. Kalau bilasnya mampet mau ngebul ke priben, nah kan gitu. Nah kita lihat buringnya ya mas ya. Nah kui mas, buringnya sampean iki wis luka-luka parah mas. Tuh iku tak resiki mas, iku jenenge ngeflek mas, dudu kotoran mas iku mas. Ya mas ya, sampean sawang dewe lah lo. Iki sak resik mas. Nah, ya. Nah, kayak delok dhewe mas. Nah, tuh. Iki jenenge keropos mas, ya. Itu namanya buring keropos berkarat. Nah, is ngono wae mas. Iki lek nyawang lah ya mas. Oh, sampean. Nah, iku lukanya mas, itu mas. Nah, kayak mas. Mergone mlaku tanpa dilumasi. Ngono ya mas ya. Wis ketara ya mas. Berarti gelem ra gelem mas iki ganti seker. Nek ora gelem ganti seker iya karepe. Ngebul mas, tekan rumah ngebul. Yakin tekan Bandungnya beluk ra umum. Ini pasti dibersihkan kalau nggak diganti kan gitu. Lah ini olinya jalan, buringnya baret, ya wis rampung. Loh selama ini kok nggak ngebul mas bun? Ya karena ini nggak ada olinya mas, nggak ada olinya. Hanya dapat oli sembur dari belakang kena dinding, kemudian kena ring kompresi, kan nggak banyak. Tapi kalau ini jalan mas, ini nyimpan oli loh mas ya. Kalau ini jalan nggak mampet, di sini tugasnya dia itu menyimpan oli yang masuknya dari bolongan yang di sana mas. Nah itu kan bolong mas, nah itu tugasnya. Nah kayak mampet, lubang sekernya mampet, oli nera metu. Makanya walaupun baret dan ngantong tidak ngebul. Tapi kalau ini normal nanti ngebul. Ngaten mas. Terus berikutnya mas gesit klep sama seal klep. Duh koyoku mangkreng sit. Kompresi klepnya rapet mas, gak bocor. Tapi seal klepnya pasti bocor. Bocor ding. X nya bocor mas. Ono kuwi seal klepnya yo bocor. Demikian informasi dari saya untuk pemilik motor Honda Revo dari Bandung. Atas keluhan permasalahan awal yaitu adalah motornya susah pindah persnelengnya. Jadi kadang-kadang kepenak, kadang-kadang alot dan sangat alot. Saya pikir masalah yang sederhana, ternyata masalahnya cukup serius. Buat teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali motor kalian mengalami keluhan-keluhan yang nampaknya sederhana. Hanya masalah persneleng yang sulit saja. Itu begini hasilnya, mambrah-mambrah pada rusak semua. Jadi segera tangani motor Anda, segera dandani motor Anda, dan pilihlah bengkel yang terpercaya. Hati-hati, masuk bengkel salah-salah motor tambah bubrah. Bengkel Sibun Motor siap melayani motor Anda, diservis dengan teliti dan hati-hati. Namun butuh waktu yang lama. Biar lama tak mengapa, yang penting hasilnya maksimal.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pemirsa dimanapun Anda berada. Di sini saya sedang tes motor Revo, yang mana kasusnya sudah ada videonya secara live streaming dengan judul Revo dari Bandung. Masalah utama sebenarnya awal datang motor ini yaitu persnelengnya susah. Jadi persnelengnya itu kalau buat pindah atau mengurangi itu keras banget, harus digentak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa ceklik gitu. Ini si owner jauh-jauh dari Bandung dengan masalah tersebut. Yang paling dirasakan adalah soal persneleng yang mengalami alot itu. Nah, pada video itu saya melakukan tes persneling. Memang alot, betul, keras banget. Untuk pengurangannya, kalau nambah tidak begitu, menambah gigi gitu dari 1-2 gitu nggak begitu terasa berat, tapi mengurangi sangat terasa. Sangat terasa. Nah, pada saat ngetes itu saya merasakan motor ini juga tenaganya payah banget gitu, selip, kemudian terasa ampos gitu tarikannya. Beda ya, selip sama ngampos beda ya bos. Kalau selip itu kampas koplingnya, tapi kalau ngampos itu adalah mesinnya. Dan sudah dianalis, dibongkar juga masalah-masalahnya apa saja. Teman-teman bisa cek di video saya yang bongkarannya ya. Ini sudah dirakit teman-teman, masalah sudah diatasi. Untuk gigi rasio kita tidak ganti. Jadi kan motor ini mengalami gigi garpu rasionya itu luka ya, luka parah. Ya nggak parah banget sih, ada luka lah gitu. Terus di gigi dinamisnya itu mengalami luka juga. Tapi kita nggak ganti, satu set kita perbaiki, tidak diganti. Insya Allah, insya Allah. Selagi olinya sesuai rekomendasi ya, karena motor jenis ini tuh rawan banget kalau pakai oli yang nggak rekomendasi, apalagi oli palsu, wah kacau. Itu begitu. Nah ini saya coba jalan naik turun gigi terus dari tadi, aman, nggak ada masalah. Udah enak botolannya, perpindahannya udah nyaman banget. Untuk performanya saya belum merasakan dalam kecepatan, baru untuk akselerasi ini udah nggak selip-selip ya. Jadi tarikannya udah enak, asoy boy. Nah di sini saya mau tes nanjak ya Pak ya. Ini di sini ada tanjakan ekstra, ini lebih tinggi dari tanjakan, ya nggak lebih tinggi, lebih panjang. Semoga jaringannya bagus di sini. Nah tuh, alah daun Pak, ini bahaya banget daun-daunan, direm kepleset. Nah ini tidak lebih tinggi dari tanjakan yang di atas Taman Kaboen, cuma ini panjang sekali. Ini jalur terobos ya, alternatif, tapi ini parah licin, daun-daun jalan berserakan gini. Tidak lebih tinggi tapi lebih panjang sih. Oke, saya mau berbelok ya teman-teman, ini jalannya kecil soalnya. Ini untuk tes tanjakan, performanya gimana? Nggak usah pakai ngacar ya Pak ya, ini santai aja. Kalau kampas selip kerasa Pak, dites kayak gini, merembet itu enak. Nah itu teman-teman bisa lihat tanjakannya, si bapaknya akan naik ke atas saja kesulitan itu. Enteng nggak? Tidak ada beban sama sekali pakai gigi satu saya ya. Tapi kalau dua, karena saya nggak cepat, eman-eman rasionya. Karena motor sudah dibikin persneleng itu untuk memudahkan kita mengaturnya juga di kita. Kalau nanjak pakai gigi besar, itu bukan harus bangga, tapi Anda menyiksa kendaraan Anda.
kecuali kalau Anda dengan kecepatan tinggi. Dari awal pakai kecepatan tinggi itu bisa pakai gigi 2. Kalau dipaksakan dari angkatan pakai gigi 1 atau pakai gigi 2, maksudnya itu eman-eman apa, laker, rasio dan lain sebagainya. Sekarang kita coba, saya berangkat pakai gigi ini, saya turunin dulu ya. Untuk nanjaknya oke, gigi 2 karena saya sudah berjalan posisinya, bukan starting. Oke. Ini untuk tenaga atasnya. Tikungan guys. Untuk ke 100 cepet banget guys, gak pakai lama ya. Kalau kemarin lari 80 aja kayaknya berat. Sorry guys, ini jalan umum ya, bukan jalan pribadi. Jadi saya nggak boleh mengganggu kenyamanan pengendara lain. Oke guys, 90. Iya, mantap. Tarikannya mantap Pak. Asik banget. Persneling aman, enak, naik turunnya enak. Tarikannya jos. Bawahnya, bawahnya itu pengen ngebut gitu. Aku ketabrak angin rasanya pek gitu. Dan ini habis kayak bawa ngebut, ini baru naik ya guys, naik kemarin hari Kamis karena Jumat kita libur. Rotari jalan, kalau posisi berhenti loh ya, kalau posisi jalan rotarinya nggak bisa, maksudnya dari 4 ke 1 ke 0 nggak bisa. Piston baru Bandung DZUF ZUV F bukan V. Oke teman-teman, bisa dengar suara engine-nya di sini. Nah ini sampai ngebul, buringnya karena quarteran baru ya Pak, quarter baru. Showbacker oke, tarikan oke, girante oke. Nah ini kendor ini. Obeng, ini udah di reset. Udah ya. Yes, overall is oke. Tenaga tarik udah jos. Nanti tinggal dipasang bodi terus dimandikan. Kadang-kadang hal sederhana lupa ya, kayak baut filter, baut knalpot itu harus kontrol Pak. Kalau enggak nanti lupa. Oke, seperti ini hasilnya. Garapannya untuk Revo dari Bandung sudah kita tes, tidak lagi berasap, tenaga sudah tidak selip, suara mesin sudah standar normal. Terus oke, tinggal dirapikan, kita nyatakan selesai atau kita tunggu parkir berapa menit, berapa jam. Tapi biasanya kan nggak langsung diambil ya, karena dari Bandung juga harus nunggu waktu, nunggu libur, nunggu kesempatan kesini juga. Nanti sambil jalan lah. Tadi pagi sih dihidupkan udah enak banget, nggak pakai ribet dan langsung talk chair. Tuh kayak gitu.